Seandainya obatnya sudah masih jadi, ambil lagi, taruh lagi, ya, boleh sampai 2 kali, ya, dalam kondisi kita tuh duduk tenang, ya. Jadi kalau bapak sebagai ibu sebagai istri, awasi suaminya kayak gitu, ingatin, jangan cemberut ya bu ya. Lagi kena serangan jantung itu emosinya tinggi juga di situ itu. Supaya kan lagi sakit dada, ibu cemberut kan bahaya gitu ya. Jadi tenang, ada harapi, oke? Jadi pak, bu, dari sini kita harus mengatasi angina, rasa sakit, kita mencegah kematian, ya, mencegah mendosa sifat dan sebagainya. Bu, seperti saya bilang tadi, di rumah kalau ada yang kena serangan jantung, ya, bu, ambil obat ibu lidah, saya doakan dosisnya 5, ya, bu, bapaknya kalau ada kena serangan jantung, yang disorbet itu taruh di kantong bawa kemana pergi ya. Seandainya terjadi sesuatu di perjalanan, boleh taruh di lidah, oke? Kemudian kalau sudah ditaruh, ya, kalau dia masih sadar, dikasih spirit ini 300 punya sama dia, spirit ya. Kemudian ke rumah sakit, menuju rumah sakit seperti itu, oke bu? Bu, saya ingatkan, yang namanya serangan jantung itu kita bisa manfaatkan, ada waktu 30 tahun bu, 60 menit kita bisa selamatkan nyawa, ya. Jadi dengan prosedur yang sedemikian rupa, ibu bila kena serangan jantung di Depok, nggak begitu macet, jangan ke sini langsung, cari aja tempat terdekat sana, ya. Ke puskesmas ke RSUD ke poliklinik ke, atau kalau ada sedokat taruh di lidah. Ya kalau dikejar ke sana nanti tinggal di dalam perjalanan nanti. Jangan 60 menit itu udah pasti dari politik seperti itu. Ya, jadi bapak ibu kalau kena serangan jantung carilah tempat dekat akan bisa. Ya, bu, sebelum saat ibu melangkahkan kaki meninggalkan rumah sakit, tolong dipastikan ibu bapak mengerti tentang obat penyakit jantung, mengerti tentang bagaimana mencegah penyakit jantung. Oke, ya, ibu bapak harus cerdas. Jangan kayak dulu lagi, obatnya obat yang putih itu yang kecil-kecil merah itu ya dok. Ibu harus tahu, ini nostrina, ini aspin, ini isorbit, gunanya di bla bla bla. Ya, mulai keluar dari sini ibu harus keren, pintar, cerdas. Ya, oke. Bu, ini pasien dapat penyakit. Oh, jantung orang dia berkesimpulan seperti ini. Dikasih kardioaspirin atau mini aspirin atau nostrina 100, artinya apa? Gunakan obat pengencer darah ini pagi hari jam 7 sekarang, besoknya juga jam 7 pagi. Oke? Kemudian digunakan kartrasi obat hipertensi ini 001, artinya sore sekarang, besok juga sore dengan jam yang sama. Ya? Gunakan inhibitor obat kolesterol, ya, 001 malam sekarang, besok juga malam dengan waktu itu. Bu, Pak, gunakan SDN, Pasorbit, sedokat 5 mg obat serangan jantung. Dia bawah lidah, gila nyeri aja, saat nyeri aja, ya, seperti itu. Selanjutnya alubrinol obat asam urat 001, sore hari, besoknya sore hari dengan waktunya. Ibu bisa perhatikan obat penderita penyakit jantung koroner itu tidak ada satu, banyak lebih dari satu. Setiap obat mempunyai aturannya. Untuk itu ibu pahami aturannya, biar efektivitas kerja obat itu menjadi lebih baik. Oke, bu. Saya cocokkan sekali lagi, saya ulang. Kardioaspirin obat pengencer darah yang isinya asetosan, guna jam 7 pagi sudah makan, ya, besoknya juga seperti itu. Ya. Obat bipitornya malam hari sesudah makan, besoknya juga seperti itu. Ya, ISDN obat serangan jantungnya taruh di buah lidah, dilakar dulu aja, ya, bila nyeri aja, seperti itu. Jadi aturan-aturan obat itu ibu harus paham dan mengerti, ya. Kelihatan sederhana bu, tapi sangat berpengaruh terhadap efektivitas obat. 1 kali ke, 2 kali ke, 3 kali, semuanya itu mempunyai mandat. Ibu harus patuhi itu, ya. 1 kali 24, 2 kali 12 jam, 3 kali 8 jam. Oke bu, saya ulangi terakhir bu, Pak, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit pembuluh darah yang disebabkan oleh gaya hidup kita yang salah. Ya, dalam tanda kutip bu, penyakit jantung koroner itu adalah produk dari keserakahan hidup kita. Jangan sini bu, mau gitu ya. Karena kita serakah oleh-olehnya penyakit jantung koroner. Ya, Pak, yang ketawa Pak, ya gitu Pak ya. Untuk itu, tolong sedini mungkin gaya hidup, cara berpikir, suasana hati ibu tukar sedemikian rupa. Ingatin keluarga. Pak, kalau udah penyakit jantung, bukan kita aja susah, semuanya susah bikin.
sana kan. Nah, iya. Jadi Ibu, Pak, penyakit jantung koroner disebabkan oleh aterosklerosis. Aterosklerosis itu selalu gaya hidup kita. Biar terhindar dari aterosklerosis, atur gaya hidup kita. Penggunaan obat sesungguhnya adalah untuk merepair, memperbaiki darah, aliran darah dan komponen yang darah. Ya, obat itu gunanya 3 itu aja Bu, alirannya, pembuluh darah dan komponennya. Itu aja semua hidup sudah terbaik. Biar tidak berkembang dia atau dia tidak ada erupsi ya, pecah dia. Gunanya obat. Jadi 12 obat digunakan, 10 obat digunakan gunanya untuk ini aja. Ya, kita jaga itu. Contohnya ini Ibu, AC inhibitor saat Ibu menggunakan darah grill, Ibu tanya nanti di luar apa ini obat tekanan darah tinggi. Sebetulnya bukan untuk tekanan darah, tapi untuk ini sebetulnya. Apalagi sudah pasang ring, biar tak luka lagi dia. Ya, Bu, tolong ingatkan ya keluarga kita, ya mulailah berbagi gaya hidup, cara makan, cara berpikir, cara aktivitas. Yang sudah kena jantung koroner, tolong Bu. Ya, kurangilah konsumsi lemak, ya, atur pola makan, rutin check up, ya. Dari sekarang yang berfoto ya jangan lalu rokok teratur gitu, bisa sebenarnya Pak, ya istirahat cukup, ya, nikmatilah hidup tuh Pak, nggak usah dipikir-pikirin yang aneh, gitu. Ya, kalau nggak kena jantung jangan didramatisir, itu udah takdir. Apalagi sudah mengalami CABG, Bapak sudah mengalami hidup yang kedua, tolong 180 kali hidupnya, ya, syukuri. Kita hidup lagi, ya di luar operasi karena meninggal kemarin. Jangan sombong lah, gitu, ya. Ada kemungkinan habis operasi lagi kita gagal itu. Ibu pernah dengar kan? Habis ABG sekian lagi, habis sering lagi, macam seperti itu. Jadi gaya hidup yang benar, obat yang tepat dan benar itu cukup lama, tidak bisa tahu menawar. Oke, ya. Kemudian minum obat, ya atasi stres, nikmat hidup. Mudah-mudahan dengan langkah sederhana ini kita terhindar dari jantung koroner. Oke Bu, kalau masih ada yang